Ya baik, perkenalkan nama saya Rivaldi Subagir dengan NIM 21044111191 dari kelas 3G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa query formal. Dalam bahasa query formal, ada dua dasar pembentukan bahasa query, yaitu yang pertama ada aljabar relasional, dan yang kedua ada kalkulus relasional. Dalam pembahasan ini, kita hanya akan membahas tentang aljabar relasional karena lebih banyak dijadikan dasar bahasa query yang umum digunakan. Nah, aljabar relasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Bahasa query yang didasarkan pada operasi-operasi dalam aljabar relasional merupakan bahasa query yang prosedural. Berikutnya operator himpunan. Yang pertama ada union atau gabungan dengan simbol begini. Union dari relasi A dan B dinyatakan sebagai A gabungan B dengan gambar sebagai berikut. Nah, kemudian next. Yang kedua ada intersection atau irisan. Lambangnya begini. Intersection dari relasi A dan B dinyatakan sebagai A irisan B dengan gambar begini. A irisan B. Kemudian difference dari relasi A dan B dinyatakan dengan A difference B kurang minus B dengan gambar begini. Kemudian kita masuk ke operator relasional. Yang pertama ada selection dengan lambang begini, adalah pemilihan tabel atau rekor. Yang kedua ada project dengan lambangnya adalah pemilihan atribut atau file. Yang ketiga ada divide atau adalah membagi. Kemudian ada join dengan lambang adalah menggabungkan. Kemudian aljabar relasional. Operator pada aljabar relasional dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada operator dasar untuk fundamental operasional. Kemudian operator tambahan untuk adisional operasional. Nah, contoh tabel di bawah ini adalah contoh untuk mengerjakan perintah-perintah aljabar relasional. Nah, saya sudah membuat 4 tabel, yaitu tabel relasi mata kuliah, relasi mahasiswa, relasi dosen, dan relasi registrasi. Di tabel ini sudah terdapat atribut di setiap tabel. Di mata kuliah ada KD mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan NIP. Sama juga di relasi mahasiswa ada NIM, nama mahasiswa, alamat, jenis kelamin. Dan di dosen ada NIP, nama dosen, dan gaji. Di relasi atau relasi registrasi ada KD mata kuliah dan NIM. Operator dasar yang pertama ada selection dengan lambangnya lowercase omega. Operation selection menyeleksi tupel-tupel pada sebuah relation, yaitu tupel-tupel yang memenuhi predikat syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh, untuk mencari tupel-tupel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin laki-laki. Caranya yaitu dengan memasukkan simbol omega, lowercase omega, jenis kelamin sama dengan laki-laki. Kemudian kita ambil dari relasi tabel mahasiswa. Kita lihat dari tabel mahasiswa laki-laki, kita akan memasukkan laki-lakinya saja. Itu ada Rival, Indra, Adit, Aris, dan Bagas. Nah, yang kedua, tampilkan data mata kuliah yang memiliki kode 360 atau yang memiliki SKS 4 dengan memasukkan simbol omega. Kode mata kuliah sama dengan 360 atau SKS-nya 4 dari relasi mata kuliah. Kita lihat di mata kuliah dengan kode 360 atau SKS-nya 4. Nah, kita akan masukkan ini dan ini. Nah, itu saja. Kemudian berikutnya,
projection. Operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relation tersebut berdasarkan argumen-argumen operator tersebut. Contoh, tampilkan nama beserta gaji dari dosen. Kita masukkan simbol project, nama dosen, gaji, dan diambil dari relasi tabel dosen. Kita lihat tabel dosen. Nah ini kita akan memasukkan nama dosen dan kemudian gajinya. Nah begitu saja. Kemudian Cartesian product, operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Contoh, tampilkan NIP nama dosen dari tabel relasi dosen, kemudian nama mata kuliah dari tabel relasi mata kuliah. Nah, di sini ada tahun akademik, semester, hari, jam, waktu kelas dari relasi mengajar. Nah, di sini dari relasi mengajar kita akan menggabungkan tabel relasi dosen dan tabel mata kuliah. Ini sehingga akan membentuk tabel relasi mengajar, di mana semester mengajar pada semester 1. Nah, dengan atribut, dengan memasukkan project, NIP, nama dosen, nama mata kuliah, tahun, akademik, semester, hari, jam, waktu kelas. Atau memasukkan simbol omega di sini, semester 1. Atau dosen dan dosen NIP. Sama dengan mengajar NIP. Atau mengajar KD mata kuliah. Sama dengan mata kuliah, KD mata kuliah. Diambil dari relasi dosen, mata kuliah, dan mengajar. Kita ambil dari relasi tabel dosen, mata kuliah, mengajar. Gabungan antara tabel-tabel itu. Kemudian next. Ada union. Union ini operator untuk menghasilkan gabungan tabel dengan syarat kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain. Atribut ini masing-masing tabel harus sama. Contoh, penggabungan berdasarkan kolom halaman dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Kita masukkan simbol project di sini, alamat, mahasiswa dari relasi mahasiswa. Kemudian simbol union, kita masukkan simbol union, penggabungan, project, alamat, dari relasi dosen. Kita lihat tabelnya, kita akan memasukkan alamat dari mahasiswa dan dosen. Kemudian next. Nah, yang berikutnya set difference. Terus dengan simbol minus di sini. Operator untuk mendapatkan tabel suatu relasi tapi tidak ada di relasi lainnya. Contoh, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok tetapi bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, kita akan membagi jadi query 1. Yang pertama, tampilkan nama dari mahasiswa yang tinggal di Depok dengan memasukkan simbol project di sini, terus nama mahasiswa, terus kita memberikan simbol omega di sini, kemudian alamat sama dengan Depok dari tabel relasi mahasiswa. Nah, kita lihat tabelnya. Kita yang mahasiswa yang alamat dari Depok, kita lihat ada Indra, Naya, Rivaldi, dan itu aja, itu saja. Kemudian berikutnya query 2, tampilkan nama yang berjenis kelamin perempuan yang tidak bukan jenis berjenis kelamin perempuan. Kita masukkan di sini simbol project nama mahasiswa atau dalam kurung simbol omega, case omega, jenis kelamin sama dengan perempuan dari relasi mahasiswa. Nah, tampilkan query 1 minus query 2. Nah, kita akan tampilkan dari yang ini dan yang ini juga. Sini, nama project dengan simbol project nama mahasiswa, terus simbol omega, alamat sama dengan Depok mahasiswa. Sini minus, dan ini ada simbol set difference, yaitu minus. Artinya kita akan memasukkan
nama mahasiswa yang bukan berjenis kelamin perempuan. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, di sini kita akan memasukkan nama mahasiswa yang tidak berjenis perempuan, tidak berjenis kelamin perempuan, yang hanya ada jenis kelamin laki-lakinya saja, yaitu ada Rivaldi, Indra, Naya, kemudian Adit, dan Aris. Nah, begitu. Nah, itulah penjelasan dari materi saya. Semoga kalian memahami materi yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh.